Hai guys, di video kali ini saya akan update lagi soal pergerakan harga Bitcoin selanjutnya, kemudian membaca beberapa komentar teman-teman yang cukup menarik dan apa tanggapan saya mengenai hal ini. Ada sedikit berita mengenai ETF, Binance, dan altcoin requestan teman-teman. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental technical on-chain analysis. Klik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu untuk Bitcoin di time frame daily-nya, di mana ini adalah ketiga kalinya Bitcoin itu gagal menembus 38.000 dan close di atasnya. Hari ini ada sedikit kenaikan dan harga 38.000 itu menjadi resistance yang penting di sini, di mana kalau misalnya bisa breakout ke atas dan bisa close retest, maka dia bisa naik sampai ke daerah 40 ribuan, 42 ribuan ya teman-teman. Tetapi ini belum terjadi. Di time frame yang lebih kecil, untuk time frame 4 jamnya itu kita bisa melihat ini adalah titik tertingginya, yaitu di 38449, lebih tinggi dibandingkan dengan sebelumnya, tetapi close-nya itu tidak lebih tinggi dibandingkan yang lain, dan ada rejection ketika dia berusaha untuk bertahan di atas 38.000 ini, dan kita masih sideways di sini ya teman-teman. Masih ada potensi untuk bisa melakukan breakout ke atas, tetapi kita harus berhati-hati dan waspada karena sudah beberapa kali ini terjadi fake out ya. Yaitu di sini 1 kali, 2 kali, dan 3 kali. Untuk skenario turunnya, maka akan ada support di daerah 36.500-an yang ada di garis warna merah ini, dan garis support horizontal itu di harga sekitar 35.600-an yang ada di sini. Dan sekarang kita akan membaca komentar teman-teman yang cukup menarik. Seperti ini, biasanya pump dulu bisa jadi 70k di awal tahun 2024. Saat itulah paus buang barang dan ditambah bad news parah terus anjlok deh ke 12k. Oke, di awal tahun saya cukup setuju kalau ini bisa pump dulu. Kenapa? Karena di awal tahun itu, di tanggal 10 Januari, itu kemungkinan spot Bitcoin ETF itu akan disetujui ya teman-teman, di mana kita baru saja melihat adanya aplikasi-aplikasi ETF yang di-delay, seperti punya Franklin dan Hashdex baru-baru ini. Nah, kemungkinan akan di-approve semuanya di deket-deket tanggal 10 Januari kemarin, dan pasti market akan mengantisipasi persetujuan ini hari-hari sebelumnya ya teman-teman. Dan ketika berita tersebut sudah dimunculkan, harga Bitcoin bisa pump dengan keras ke atas. Masalah target 70k itu saya kurang yakin ya, kita akan lihat analisa satu persatu seiring berjalannya waktu, dan menurut dia paus itu akan buang barang dan ditambah bad news terus anjlok sampai ke 12.000. Kalau dari skenario turunnya itu saya setuju, tetapi untuk harganya tampaknya ini tidak terlalu mungkin untuk ke 12.000, kecuali ada berita buruk yang cukup besar seperti isu dunia, seperti perang dengan skala yang lebih besar, atau mungkin ada pandemi yang baru lagi atau sejenisnya teman-teman, yang efeknya itu secara global. Melihat tahun 2020, bulan-bulan sebelum halving tersebut terjadi, itu ada dumpnya Bitcoin, tetapi ini juga didukung dengan Black Swan event waktu itu, yaitu COVID. Nah, kita tidak tahu apa yang akan dibawakan tahun depan. Tidak akan ke 30.000, oke. Untuk 30.000 sendiri, kalau kita lihat, itu dia sebenarnya tidak terlalu jauh dari harga sekarang ya teman-teman. Kalau kita ukur saja dari harganya, sampai ke 30.000 itu turun 20%, dan Bitcoin itu ketika dia contohnya di bull market 2017 dia bisa melakukan koreksi 20%, 30% dengan cukup mudah ya. Dan 30.000 adalah harga yang wajar untuk kita meretest support, karena tampaknya di sini itu ada gap ya teman-teman, sehingga kebanyakan sih akan meretest supportnya. Kalau dari saya sendiri sih ke 30.000 itu masih mungkin ya teman-teman, tidak seperti ke 12.000. Kemudian ada komentar BTC akan ke 2.000, tolong diralat narasi Mumin. Kalau Bitcoin itu ke 2.000, maka posisinya itu adalah dia turun lagi sebesar 95%. Ini lebih rendah dibandingkan dengan di COVID 2020, low di tahun 2019, dan ini seperti ketika kita di tahun 2017. Tetapi pemikirannya adalah kenapa Bitcoin itu akan susah untuk ke 2.000, 12.000, karena Bitcoin ini sudah diakui sebagai aset kelas. Asetnya sendiri yaitu kripto, berbeda dengan aset saham, emas, komoditas yang lainnya. Dia sudah diakui sebagai aset tersendiri, dan banyak yang sudah siap-siap akan membelinya. Kalau misalnya Bitcoin itu terjun ke harga yang lebih rendah, ada banyak sekali uang yang bisa digunakan untuk membeli Bitcoin
ke harga 2000, ya memang mungkin saja, tapi probabilitasnya itu sangat kecil sehingga tidak akan terjadi. Range harga, target harga baik support maupun resistance berdasarkan teknikal memang cenderung valid karena disitulah statistik akan tertahan. Akan tetapi perlu diingat kalau ini hanya target teknikal. Pergerakan arah naik turun sangat tergantung news fundamental dan isu yang beredar. Setuju kalau kita harus melihat dari sisi analisa, teknikal, dan fundamental juga. Dan untuk fundamental, kita perlu waspada karena ada beberapa berita yang menjadi sell the news event. Ada beberapa berita yang bisa menjadi katalis harga, tiba-tiba harga naik dari situ. Jadi tetap kita harus lihat analisa teknikalnya juga. Koreksi step 1, 30K, kalau jebol ke 25K maksimal 20K ini analisa yang cukup wajar. Kalau misalnya terjadi Black Swan event seperti di tahun 2020, maka 20K itu bisa tercapai, tetapi kita tidak membuat yang namanya itu lower low ya. Jadi low di tahun 2022 itu di 15 ribuan. Nah, kalau 20 ribuan maka itu akan berada di sini ya teman-teman. Kemudian ada yang berkomentar clickbait. Judul saya adalah market akan volatile. Antara dia akan melakukan breakout ke atas ke daerah 40 ribuan atau dia akan melakukan koreksi ke bawah ya teman-teman. Dan judul saya juga skenario Bitcoin 12.000 punya kapo. Ini adalah penjelasan dia kenapa bisa ke 12.000, di mana letak clickbaitnya. Kemudian ada pendapat struktur low valid di 25 ribuan. Kalau valid break dari situ berarti sudah terjadi. Ini saya kurang tahu apa, tren sudah berubah. Institusi mungkin menjaga area ini. Kalau misalnya tren berubah, susah untuk jualan. Menurut saya kapo itu sudah lama analisanya tidak berdasarkan technical, tetapi nggak ngerti struktur valid. Jadi cuma bias, bearish bullish aja. Kapo masih bearish ya. COCH sudah terjadi di time frame weekly-nya ketika body break 25.300 dan sudah valid pullback ke 20.000. Jadi area 20.000 itu order block yang sudah nggak fresh, ngapain ke sana lagi. Jadi dari sini, jadi menurut dia tidak akan ke 20.000. Masih sangat-sangat mungkin sekali untuk terjadi. Mungkin low-nya hanya sekitar 25.000 di atas kalaupun terjadi. Sebentar lagi halving, mayoritas pada whole Bitcoin, jadi kemungkinan ke 12K sangat kecil peluangnya. Korelasi situasi kondisi Bitcoin koreksi dalam dari 2021-2022 beda lagi dengan situasi sekarang yang banyak memiliki katalis next bull market yang masih ngarep 20K itu terlalu halu atau invalid. 20.000 itu adalah target saya kalau misalnya terjadi event Black Swan seperti yang saya sebutkan tadi, yang mungkin bisa saja tidak terjadi, tetapi ya kita harus siapkan skenario tersebut. Kalau misalnya ke sini bagaimana, kalau misalnya tidak terjadi ke situ bagaimana. Jadi pastikan kita sudah memiliki Bitcoin atau altcoin yang fundamentalnya itu bagus untuk memasuki euphoria bull market nantinya ya teman-teman. Dan teman-teman sendiri memiliki analisa masing-masing, itu wajar-wajar saja, yang penting bisa cuan dari analisa sendiri dan keputusan sendiri. Masalah kita benar kalau misalnya dia akan ke harga tertentu, itu tidak akan berguna kalau misalnya kita tidak cuan ya teman-teman. Jadi pastikan kita ingat apa yang menjadi prioritasnya. Oke, dan kita akan ke beberapa berita seperti ini. Ada fund manager yang baru yaitu Pando, itu menjadi aplikan ke-13 untuk spot Bitcoin ETF, dan BlackRock itu melakukan revisi kepada model ETF-nya di SEC. Masih sama, prediksi saya adalah sekitar tanggal 10 Januari itu spot Bitcoin ETF-nya itu akan disetujui. Ada beberapa berita Binance yang perlu kita perhatikan seperti stablecoin BUSD itu yang akan berakhir di tanggal 31 Desember. Bagi teman-teman yang tidak mengkonvertnya ke koin yang lain, maka akan otomatis di-convert ke FDUSD. Kalau teman-teman perhatikan BTC FDUSD itulah yang mengalami banyak volume perdagangan akhir-akhir ini karena inilah yang sedang dipromosikan oleh Binance ya. Untuk yang koinnya itu berada di wallet seperti Trust Wallet, MetaMask yang berada di Binance Smart Chain, BUSD-nya itu bisa menggunakan USDT. Dan kita juga perlu waspada soal FAT USDT saja yang mungkin bisa dikeluarkan oleh whale atau media ya teman-teman. Kemudian kita juga perlu waspada karena munculnya berita ini di mana kata regulator di Filipina itu operasi Binance itu tidak tanpa lisensi di sana, sehingga orang-orang yang
terlibat di dalam mempromosikan atau melakukan trading di Binance bisa terkena penjara atau denda ya teman-teman. Kita perhatikan apa yang menjadi regulasi di negara kita. Sekarang kita akan ke beberapa analisa koin. Ini adalah salah satu contoh untuk koin yang menurut saya akan melakukan koreksi ke depannya, yaitu penurunan, di mana dia sekarang membentuk yang namanya pola ending diagonal atau rising wedge seperti ini. Kelihatan ketika dia melakukan kenaikan, ini ada 3 titik di sini, kemudian ada bearish divergence di RSI-nya ya teman-teman, dan juga di histogram MACD-nya seperti ini. Dan perlahan-lahan juga kalau misalnya pergerakan price action-nya itu bearish di time frame yang lebih kecilnya, maka bisa terjadi bearish crossover di MACD-nya ini. Sehingga ekspektasi saya beberapa hari ke depan, minggu ke depan itu dia akan koreksi untuk koin ILV, Illuvium. Dan pas juga dengan tanggal peluncuran game Web3 Illuvium itu di Epic Games. Kita lihat ini dia sudah berubah, kita bisa klik get di sini untuk mendapatkan gamenya secara gratis, bisa kita mainkan ya. Jadi ini adalah semacam mirip Pokemon, kita bisa pertarungkan monster kita dengan monster yang lain. Kemudian ada request Bang bahas chain flip dong. Projectnya gimana, katanya seperti Thorchain Rune, apakah bagus untuk di hold jangka panjang? Kita akan lihat dulu untuk tokenomics daripada chain flip. Ini tampaknya ini adalah koin baru karena baru muncul tanggal 23 November. Market cap 80 juta. Volume trading ini cukup baik, 10% daripada market cap. Fully diluted valuation-nya ini cukup besar, di mana dia akan ada inflasi sebanyak 5 kali lipat ke total supply-nya ya teman-teman. Dan ini adalah koin baru, tampaknya biasanya sih akan konsolidasi dulu karena dia baru saja launching. Setelah dia harganya itu dia sideways saja, datar. Nah, disitulah zona akumulasi itu terbentuk dan di sana kita bisa akumulasi ya teman-teman. Exchange yang baru masuk itu ada di Gate.io. Ini memang tampaknya semua koin itu di listing di sini. Kemudian ada Bybit, Uniswap, kemudian di KuCoin. Jadi belum masuk ke Binance, Coinbase, OKX, sehingga ada potensi untuk ke sana. Followernya itu 84.000, tampaknya ini cukup besar, cukup aktif juga secara sosial media. Narasi yang dibawakan oleh Chainflip itu adalah AMM, yaitu DEX, yang bisa menggabungkan blockchain Bitcoin dan blockchain-blockchain lainnya. Jadi bisa terjadi cross-chain ya. Kita tidak perlu melakukan bridging untuk melakukan transaksi di sini. Kalau misalnya ini berhasil, bagus. Karena masa depan daripada kripto sendiri itu adalah interoperability cross-chain seperti ini tanpa ada pemisahan blockchain ini atau blockchain itu. Kalau ada pemisahan blockchain ini, kita harus bridge ke blockchain yang lainnya, maka itu tidak akan efisien dan tidak user-friendly ya. Dari narasinya sendiri, ini cukup bagus asalkan mereka bisa melakukan marketing yang kuat. Dan ini ada beberapa nama venture kapitalis, ada seperti Pantera yang cukup besar yang memback project ini. Jadi menurut saya, untuk menjawab pertanyaan dari Bro Afrian, ini untuk hold jangka panjang menurut saya bisa hold untuk sampai akhir siklus ini ya teman-teman. Karena bisa dikatakan kita itu sedang berada di awal siklus, kita ini mau ancang-ancang, mau akan melakukan kenaikan, kita juga belum halving di tahun 2024, jadi ada potensi bagi altcoin ini untuk naik. Jadi secara timing itu hold jangka panjang sampai akhir siklus asalkan kita sudah membuat planning kira-kira take profit di kapan atau di harga berapa. Tentu saja target harganya itu harus realistis ya. Dan juga dengan dasar kalau ketika euphoria bull market itu sudah terjadi, semua altcoin itu juga akan naik ya teman-teman. Jadi kita beli altcoin apapun di euphoria bull market itu juga pasti akan naik. Bang, AI DOGE berapa hari kemarin udah naik, bahas Bang. Untuk AI DOGE sendiri dia mengalami kenaikan, ya betul. Chartnya seperti ini, tampaknya dia akan sideways dulu di daerah triangle ini sehingga masih akan tertahan di resistance 2135-nya. Menurutku dia tidak akan cepat-cepat naik ke atas, langsung breakout ke atas. Menurut saya tidak seperti itu. Masih ada potensi untuk melakukan retest di harga 1200-an, yaitu di garis biru ini yang menjadi support ya, dan juga support harga di sebelumnya. Jadi ini dia masih dalam tahapan konsolidasi, jadi kita harus bersabar saja. Nah, ketika dia melakukan breakout dari garis ini, maka targetnya itu ya sekitar 3 ribuan di daerah sini.
Kalau breakout ke bawah kita harus waspada, mungkin akan ada daerah demand zone itu di daerah sini, yaitu di 750 ya teman-teman. Jadi di sini adalah daerah supportnya, bisa kita lakukan akumulasi. Kalau misalnya terjadi breakdown, maka ada garis supportnya yaitu yang horizontal di 1100, kemudian ada di daerah 750. Itu saja untuk informasi pada video kali ini. Teman-teman bisa klik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi, dan nantikan video saya selanjutnya.